Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Hilmi Irfan Hibatullah, Prodi Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Agama Islam, semester 3, kelas B, NIM 19 10 40 10 057. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga walaupun dalam kondisi COVID-19 ini kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fikih, yaitu tentang toharoh bab najis. Sudah pada tahu belum sih apa itu definisi najis? Najis secara bahasa sendiri ialah sesuatu yang dianggap atau dikatakan kotor atau menjijikkan. Itu najis secara bahasa. Sekarang najis secara syarak. Najis secara syarak adalah sesuatu yang dianggap atau dikatakan kotor dan menjijikkan yang dapat menghalang-halangi sahnya sholat. Nah, kita masuk bab selanjutnya, yaitu tentang barang-barang yang najis. Apa saja sih dan ada berapa barang-barang yang najis itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Barang-barang yang najis itu ada 7. Yang pertama yaitu khamar dan setiap benda cair yang memabukkan. Yang kedua, anjing dan babi serta anak turunnya. Yang ketiga, bangkai selain bangkai ikan, manusia dan belalang. Di sini digarisbawahi bahwasanya bangkai yang dimaksud bangkai adalah setiap hewan yang halal dimakan, yang matinya tanpa disembelih dengan cara syarak. Dan setiap hewan yang haram dimakan, yang mati baik disembelih dengan cara syarak ataupun tidak. Yang keempat yaitu darah yang mengalir, termasuk diantaranya nanah. Yang kelima, air kencing dan kotoran manusia atau hewan. Yang keenam, setiap anggota hewan yang terpisah ketika dalam keadaan hidup kecuali bulu. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu air susu hewan yang haram dimakan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keadaan najis. Keadaan najis sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Pengertian najis ainiyah sendiri adalah setiap najis yang mempunyai bentuk atau wujud yang bisa dilihat atau mempunyai sifat yang jelas dari warna, bau, dan rasa. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah setiap najis yang telah kering dan hilang bekasnya, serta tidak ada sifat yang jelas dari warna, bau, dan rupa. Mungkin sudah paham ya semuanya. Sekiranya tidak ada yang bertanya, mari kita lanjut, yaitu tentang macam-macam najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Macam-macam najis sendiri itu ada 3. Yang pertama, najis mughaladhah, najis mukhafafah, dan najis mutawassithah. Definisi najis mughaladhah adalah najisnya anjing dan babi serta anak turunnya, baik yang berupa najis ainiyah atau najis hukmiyah. Nah, di sini langsung saja cara menghilangkannya, yaitu sesuatu yang terkena najis mughaladhah dibasuh 7 kali dan salah satunya dari basuhan tersebut dicampur debu. Ada 3 cara dalam mencampur debu. Yang pertama, air dicampur dengan debu sebelum dialirkan pada yang terkena najis. Kedua, air dialirkan pada sesuatu yang terkena najis, kemudian diikuti dengan debu. Ketiga, debu ditaburkan pada sesuatu yang terkena najis, kemudian dialiri dengan air. Nah, untuk di sini bisa diganti dengan membasuh 7 kali, dapat diganti dengan menggerakkan sesuatu yang terkena najis 7 kali pada air yang keruh dan banyak seperti banjir. Yang kedua yaitu najis mukhafafah. Definisi najis mukhafafah adalah
air kencing anak laki-laki yang belum melewati umur 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibu. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis mukhafafah? Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, hilangkan ain najasah atau air kencing tersebut sekiranya bagian yang terkena najis tidak basah, atau dengan cara dikeringkan, kemudian memercikan air sampai merata pada bagian yang terkena najis tersebut. Yang terakhir, macam-macam najis, yaitu yang ketiga, najis mutawasitoh. Definisi najis mutawasitoh sendiri adalah najis selain najis mughaladoh dan najis mukhafafah. Cara mensucikannya yaitu sesuatu yang terkena najis disucikan dengan mengalirkan air dan menghilangkan bekasnya, sehingga najis itu hilang keadaan dan sifat-sifatnya, maksudnya warna, rasa, dan bau. Nah, apabila rasa najis atau warna dan bau najis tidak hilang kecuali dengan dipotong, maka najis tersebut dimakfu. Kesimpulan pada materi kali ini ialah yang pertama, najis adalah sesuatu barang yang kotor atau menjijikkan yang harus terlebih dahulu dibersihkan sebelum melaksanakan ibadah. Yang kedua, najis mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, begitu pula cara membersihkannya. Manfaat mempelajari materi kali ini ialah yang pertama, kita dapat mengetahui macam-macam najis, keadaan najis, begitu pula barang yang najis dan cara membersihkannya, sehingga kita dapat melakukan ibadah yang sah dan benar menurut ajaran atau ilmu fikih. Mungkin sekiranya cukup sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat yang kita pelajari pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan jaga kesehatan.